Om Swastiastu, Tubi Selamat Lingkungan Latte, Salam Sujud Karena Melempang. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama dalam mata kuliah Sosiologi Agama Hindu. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu Jumriyadi, Rismon Risdianto, Ismita dengan saya sendiri, dan Rutsita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Manusia merupakan makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia diwajibkan mampu berinteraksi dengan individu atau manusia lain dalam rangka mematuhi kebutuhan. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat, seseorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda, dengan salah satunya adalah dalam menjalani kehidupan sosial. Tidak bisa dipungkiri akan ada gesekan-gesekan yang akan dapat terjadi antar kelompok masyarakat, baik yang berkaitan dengan agama atau ras, dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati hingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian. Baiklah, di sini dalam toleransi antar umat beragama diperlukan sebuah sikap saling menghargai dan menghormati agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan sebuah pertikaian, dan harus mampu berinteraksi dengan individu atau manusia lainnya dalam memenuhi sebuah rangka kebutuhan. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Pasal 29 ayat 2 telah disebut bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya, sehingga kita sebagai warga negara sudah sewajarnya saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada di antara kita demi menjaga keutuhan negara dan menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Akhir kata saya ucapkan Parma Santi. Om Santi Santi Om Sahi. Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingkungan Latte, Salam Sujud Karena Melempang. Di sini kami berdua yang melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Kismita. Yang pertama-tama yang disampaikan oleh saya, Rismon Risdianto, yang akan dilanjutkan oleh Saudara Jumriyadi. B. Arti dan makna toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin dari kata tolerare, yang berarti dengan sabar, memberikan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi juga dapat dikatakan istilah pada konteks agama dan sosial budaya, yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap golongan-golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat. Misalnya toleransi beragama, di mana penganut agama mayoritas dalam sebuah masyarakat mengizinkan keberadaan agama mayoritas lainnya. Jadi toleransi antar umat beragama berarti satu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Istilah toleransi juga dapat digunakan dengan menggunakan definisi golongan atau kelompok yang lebih luas. Misalnya toleransi seksual, partai politik, dan lain-lain. Sampai sekarang masih banyak kontroversi serta kritik mengenai prinsip-prinsip toleransi baik dan kaum konservatif atau liberal. Pada sila pertama, dalam Pancasila disebutkan bahwa bertakwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan hal yang mutlak karena semua agama menghargai manusia. Oleh karena itu, semua umat beragama juga harus saling menghargai sehingga terbina kerukunan hidup antara umat beragama. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Jumriyadi. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rismon yang
telah memberikan baiklah, saya akan menyampaikan contoh-contoh perwujudan toleransi. 1. Memahami setiap perbedaan. 2. Sikap saling tolong-menolong antar sesama umat yang tidak membedakan suku, agama, budaya maupun ras. 3. Ras saling menghormati serta menghargai antar sesama umat manusia. Contoh pelaksanaan toleransi beragama. 1. Perbaiki tempat-tempat umum. 2. Kerja bakti membersihkan jalan desa. 3. Membantu korban kecelakaan lalu lintas. 4. Menolong orang yang terkena musibah atau bencana alam. Jadi bentuk kerjasama ini harus kita praktekkan dalam kegiatan yang bersifat sosial, kemasyarakatan, serta tidak menyinggung keyakinan pemeluk agama lain. Melalui toleransi diharapkan terwujud ketertiban, keterangan, dan keaktifan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja untuk dilanjutkan kepada saudari kami Rusita. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyambungkan penjelasan dari saudara Jumbri. Toleransi sendiri terbagi atas 3, yaitu negatif, isi ajaran dan penganut tidak dihargai, isi ajaran dan penganutnya hanya dibiarkan saja karena menguntungkan dalam keadaan terpaksa. Contoh PKI atau orang-orang yang beraliran komunis di Indonesia pada zamannya Indonesia baru merdeka. Yang kedua, positif, isi ajaran ditolak tetapi penganut diterima serta dihargai. Contoh, Anda beragama Islam, wajib hukumnya menolak ajaran agama lainnya, didasari oleh keyakinan pada agama Anda, tetapi penganut atau manusianya tetap dihargai. Yang ketiga, ekumenis, isi ajaran serta penganutnya dihargai karena dalam ajaran mereka itu terdapat unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalamkan pendirian dan kepercayaan sendiri. Contohnya, Anda dengan teman Anda sama-sama beragama Islam atau Kristen tetapi berbeda di aliran atau paham. Dalam kehidupan beragama, antar umat beragama dapat tetap berlangsung dengan tetap saling menghargai dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. Mengingat pentingnya toleransi, maka ia harus diajarkan kepada anak-anaknya baik di lingkungan formal maupun lingkungan informal. Di dalam lingkungan formal, contohnya siswa dapat diperkalikan tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama melalui bidang studi agama, kewargaan negara, ataupun melalui aspek pengembangan diri seperti pramuka, PMR, OSIS, dan lain-lainnya. Hal yang sama dapat juga dilakukan di lingkungan informal oleh orang tua kepada anak-anaknya melalui pengajaran nilai-nilai yang diajarkan sendiri, mungkin di rumah saja. Ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dengan menanamkan sikap toleransi. Manfaat tersebut adalah: yang pertama, hidup bermasyarakat akan lebih tentram. Yang kedua, persatuan bangsa Indonesia akan terwujud.
3. Pembangunan negara akan lebih mudah. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan Prama Santi, Om Santi 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 Om Santi.